Bi Radio Indonesia, radionya keluarga Indonesia. Halo Sobat Bi, kita bertemu lagi di Akurasi, ajang konsultasi dan supervisi para pengelola sistem informasi keluarga atau yang biasanya kita sebut dengan SIGA. Nah, pengelola data keluarga ini biasanya kita sebut datiners ya. Jadi datiners ini adalah mereka yang mengelola data dan juga informasi baik di tingkat provinsi dan juga di lini lapangan. Nah, senang sekali hari ini kita bertemu lagi masih di Akurasi setelah kemarin ada tamu spesial dari Provinsi Sumatera Barat. Hari ini kita juga punya tamu spesial lagi karena sedang dalam rangka merayakan sebuah kemenangan. Nanti tentang apa? Nah, nanti kita akan ngobrol-ngobrol seru bersama narasumber spesial kita hari ini. Nah, bagi Sobat Bi yang mungkin baru pertama kali nih bergabung dengan Akurasi. Nah, sedikit mungkin dikenalkan bahwa Akurasi ini adalah sebuah program yang merupakan kolaborasi dari Direktorat Pelaporan dan Statistik dan juga Direktorat Komunikasi, Informasi dan Edukasi. Nah, di program Akurasi ini kita akan membahas segala hal tentang SIGA, memberikan wawasan mendalam dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para datiners atau juga Sobat Bi yang tertarik dengan data keluarga. Nah, datiners akan mendapatkan informasi yang akurat, kemudian terkini, solusi, akan ada juga tips dan trik dari berbagai tantangan terkait persigaan di lapangan. Nah, juga datiners bisa berkonsultasi secara langsung, memberikan pertanyaan ataupun berbagi cerita bagaimana sih tantangan-tantangan yang dihadapi di lapangan. Nah, Sobat Bi, di minggu lalu kita sudah mendapatkan sebuah cerita nih dari Sumatera Barat. Bagaimana sih pengelolaan data keluarga, pengelolaan data SIGA di Provinsi Sumatera Barat. Hari ini kita akan sedikit menyapa dulu ya, akan ada pembahasan terkait satu data Indonesia, satu data keluarga. Nah, nggak asing ya, rasanya sudah sering nih mendengarkan digaungkan bahwa Indonesia akan menuju satu data Indonesia. Nah, ini seperti apa sih yang dimaksud satu data Indonesia itu apa sih gitu, terus harus bagaimana? Kalau kita lihat kan di Indonesia ini banyak sekali ya data-data dari berbagai kementerian, berbagai jenis data. Nah, untuk bisa menjadi satu data keluarga ini apa sih yang akan dilakukan atau step by stepnya itu seperti apa progresnya seperti itu. Nah, hari ini kita sudah ada dari salah satu tim kerja yang ada di Direktorat Pelaporan dan Statistik, ada tim kerja satu data keluarga. Nah, hari ini ada Pak Didi atau Mas Didi ya, dan juga Mas Eko. Nah, gimana nih? Selamat pagi, pagi gitu. Oke. Dan Sobat Bi serta teman-teman datiners di seluruh Indonesia. Sehat ya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Semangat. Semangatnya satu data Indonesia. Mas Eko semangat habis juara. Habis juara. Oke, nanti kita akan ngobrol lebih dalam lagi terkait bagaimana sih perjuangannya teman-teman satu data di BKKBN ini sehingga bisa mendapatkan sebuah penghargaan. Nah, penghargaannya apa? Nanti akan kita cerita lebih dalam. Sobat Bi, jangan kemana-mana, tetap di Akurasi. Fingers down my spine. Girl, you look mighty fine. Won't you rub your fingers down my spine? Girl, you look mighty fine. Won't you rub your fingers down my spine? Bi Radio Indonesia, radionya keluarga Indonesia. Halo Sobat Bi, masih di Akurasi. Hari ini kita akan ngobrol bersama tim kerja satu data keluarga. Ada Mas Didi, Pak Didi. Ya, jadi bingung dari tadi Pak Mas. Biasanya teman-teman biar lebih ikrip begitu, panggilnya suka Mas gitu. Jadi kita tidak melihat nip ya. Gitu. Ada juga Mas Eko. Jadi biar tetap muda nggak apa-apa ya, tetap Mas aja ya. Emang masih muda kok. Oke, Mas Eko. Siap Mas. Masih berjiwa muda. Oke, karena kalau urusannya dengan data harus tetap berjiwa muda ya, biar semangat, biar nggak pusing gitu ya.
biar nggak Yoi. demam lagi gitu. Oke, baik. Sobat Bi, nanti jika mungkin ada pertanyaan atau mungkin ada yang perlu ditanyakan begitu terkait satu data keluarga atau satu data Indonesia, Sobat Bi bisa banget kirim pertanyaan atau kalau mau request lagu juga boleh melalui WhatsApp nomor Bi Radio di 081 287 704 833. Oke, baik. Kita sedikit spill dulu nih. Sebetulnya SDI atau satu data keluarga itu apa sih, Mas? Bisa dijelaskan nggak? Oke, makasih Mbak Husnul. Eh, Satu data keluarga. Jadi satu data keluarga ini adalah sebutan tata kelola data di BKKBN. Oke. Ya, jadi kenapa satu data keluarga? Ada satunya di situ dan ada keluarganya di situ. Satu data keluarga ini bagian dari atau penerjemahan dari kebijakan nasional. Oke. Kebijakannya tuh tahu kan Pak Husnul ya? Dah kita teman-teman sering dengar mulai tahun 2019 tuh satu data Indonesia gitu Oke. Mbak. Jadi satu data keluarga adalah bagian atau subsistem atau bagian dari ekosistem satu data Indonesia. Satu Sebenarnya data itu Indonesia, ya. semangatnya adalah untuk menuju satu data Indonesia. Gitu, Kenapa Mbak sih harus satu data Indonesia? Oke. Bukan kebetulan juga ya, waktu itu banyak sekali penggiat data di Indonesia, berbagai sektor itu banyak sekali sudah secara global juga sering banget kita dengar sekarang itu data adalah new oil gitu. Karena saking berharganya data gitu. Betul, betul. Waktu itu tahun 2019 akhirnya Bapak Presiden sampai mengeluarkan kebijakan Perpres nomor 39 tahun 2019 gitu Oke. kalau teman-teman istilahnya apa tuh? Aspek legal formalnya Legal gitu formal, ya. iya. Tapi semangatnya adalah untuk mendukung satu data Indonesia. Bagaimana benar-benar data itu akhirnya bisa dikelola dengan baik. Semangatnya satu data keluarga adalah menciptakan tata kelola yang baik sehingga semua kementerian, semua sektor di pusat maupun di daerah itu mempunyai data yang baik dan berkualitas dalam perencanaan pembangunan, Oke. dalam pelaksanaan pembangunan, dalam mengevaluasi dan dalam sebelum evaluasi mengimplementasinya. Jadi nggak salah-salah lagi ambil data yang mana dan sebagainya. Oke. Gitu. Biar nggak bingung gitu ya. Ya, betul. Kalau Makanya, berbicara data kan sebetulnya angka-angka itu bisa bagaimana dari sudut pandang mana kita membacanya begitu kan ada berbagai sumbernya begitu. Nah kalau urusannya kebijakan terus berbeda-beda kan pusing juga ya pada Betul. akhirnya pada saat intervensi contohnya gitu takutnya Ya. berbeda sumber data terus hasil akhirnya juga berbeda. Berbeda. Nah, mungkin bisa dikasih salah satu contoh begitu dalam terkait pentingnya kebijakan satu data Indonesia, contoh realnya begitu mungkin di pemerintahan ini contohnya apa sih gitu sehingga satu data Indonesia ini menjadi sesuatu hal yang penting banget untuk kita upayakan gitu. Oke. Contohnya misalnya kita antar kementerian misalnya ya. Itu kadang-kadang di kementerian yang lain misalnya Kemenkes dengan BKKBN yang sangat akrab ya. Kita saling berhimpitan atau saling erat kaitannya dalam mengintervensi program misalnya. Di BKKBN mendefinisikan balita adalah usia 0 sampai 5 tahun atau 0 sampai usia berapa bulan tuh? 59 bulan. Bisa jadi di Kemenkes itu memiliki referensi yang berbeda dalam menentukan siapakah balita tersebut. Walaupun sebenarnya itu nggak masalah. Yeah. Nanti diatur dalam metadata. Nanti Mbak Husnul kita akan cerita metadata itu apa. Jadi informasi mengenai bagaimana BKKBN mendefinisikan balita dan bagaimana Menkes mendefinisikan balita juga nanti ada dasarnya masing-masing. Yang lain misalnya soal kita mendefinisikan KB pasca persalinan. Yeah. Itu juga banyak referensinya atau banyak aturan atau sumber-sumber yang bisa kita refer. Betul. Misalnya di BKKBN mengambil definisi yang 4 KB pasca persalinan adalah KB yang dilaksanakan atau diikuti oleh ibu-ibu
setelah melahirkan, paling lama 42 hari setelah melahirkan. Itu beberapa intervensi di BKKBN adalah seperti itu. Tapi di Kemenkes atau beberapa konsep yang lain bisa jadi nggak 42 hari, bisa sampai 1 tahun. Makanya angkanya pasti berbeda. Nah, nanti dalam hal-hal seperti itu, semua kementerian itu punya forum. Kita punya forum data nasional, kita semua berkumpul sama-sama buka-bukaan nih. Kalau di kementerian A seperti apa sih? Kalau datanya mirip seperti ini, kalau di kementerian B seperti apa? Nanti kita sepakati. Kita semua di situ gotong royong ngumpul. Jadi prinsip pertamanya mengumpulkan semua data yang ada. Terus kita lihat, kita identifikasi. Ada yang sama persis, ada yang tumpang tindih, ada yang satu data itu diproduksi beberapa kementerian. Ada juga yang kebalik, ada kementerian yang perlu data A tapi nggak ada satupun. Nggak ada yang memproduksi datanya. Betul. Nanti itu sepakat. Oke, nggak masalah kalau referensi yang berbeda dikerjakan oleh kementerian yang mana, tapi semua harus diatur dalam sistem yang lain. Nanti Mas Eko nih nanti yang cerita tuh, ada sistemnya namanya Indah ya Mas Eko. Jadi semua kementerian tuh harus mencantumkan informasi atau datanya data, disebut metadata nanti Mbak Husnul. Betul. Kalau dari yang tadi Mas Didik ceritakan nih, berarti kan itu sebenarnya mulai dari yang paling dasar ya, definisi operasionalnya sama atau tidak, karena itu akan berpengaruh terhadap angka datanya, begitu betul ya. Sekali, betul. Karena makanya kayak penting banget nih kita melihat bahwa sumber datanya nih dari mana, terus kayak waktunya, misalnya kayak data tahun berapa, itu menjadi sesuatu hal yang sangat penting, dan kita perlu tahu definisi operasionalnya juga apa gitu ya. Karena dari angka yang berbeda itu menjadi interpretasinya juga pasti akan berbeda seperti itu. Makanya penting banget nih harus disamakan dari sudut pandang beberapa kementerian lembaga tadi, sehingga mana yang akan disepakati. Kurang lebih mungkin gambarannya Satu Data Indonesia seperti itu ya. Persis seperti itu Mbak Husnul. Tapi prosesnya tidak semudah itu ya. Prosesnya tidak semudah itu. Karena ini kan kementeriannya di pusat berapa ya? Ratusan mungkin ya. Banyak. Ratusan sampai badan-badan ya. Terus dari kementerian, selain kementerian dari instansi daerah juga, provinsi maupun kabupaten kota. Bahkan nantinya sampai BUMN dan swasta pun akan dijadiin satu data. Sampai BUMN juga. Kalau sekarang kita lihat, kalau kita naik kereta ya, kita kan udah bisa tuh di mana-mana kita tinggal scan wajah kita, sudah bisa masuk. Itu mungkin nanti akan manfaatnya seperti itu. Bahkan nggak cuma di PT KAI kan yang menerima manfaatnya, kalau kita beli tiket di Traveloka dan sebagainya kan akhirnya bisa dipakai data itu. Itu baru ngomongin soal NIK ya, yang berhubung dengan mungkin data dulu perekaman kita wajah atau mata dulu ya, kayak gitu. Nanti mungkin seperti itu bayangannya. Begitu juga dengan Satu Data Keluarga ya. Kalau di BKKBN gimana proses menuju Satu Data Keluarga nih? Apakah juga seriwah Satu Data Indonesia atau bagaimana? Nah, kalau Satu Data Keluarga kan spesifik ya, sektoral artinya kita bicara sektoral, artinya tadi kalau kita bicara Satu Data Indonesia, salah satu tujuan prinsipnya adalah bahwa data-data sektoral seperti BKKBN ini ya, adalah kita akan mengelola data sektor keluarga. Nah, itu juga harus menjadi bagian dari sistem statistik nasional, tidak berdiri sendiri gitu. Nanti konkretnya apa kalau kita punya kode referensi kependudukan ya, kode referensi, kode kependudukan, kalau dulu 31 di Jakarta dan sebagainya, kita harus ngikutin itu. Walaupun akhirnya di BKKBN kita punya kode keluarga ya. Ada. Nah, dan bikin kode keluarga juga pastinya nggak suka-suka BKKBN kan, kayak gitu. Nah, itu juga sama itu. Artinya kita menerapkan prinsip Satu Data Keluarga. Kita punya standar. Kita punya standar yang sama seluruh instansi, kita punya kode referensi yang sama gitu. Jadi nggak asal-asalan tentang BKKBN belum ada kode keluarga kita bikin tanpa standar, nggak bisa juga. Jadi suatu saat dicek itu banyak juga gunanya ya Mbak Husnul ya. Kalau anggota dari kode keluarga yang ini pasti NIK-nya yang ini, pasti ada hubungannya dan seterusnya. Kalau dalam pengelolaan di internal, di antar unit kerja ya pastinya kita juga berkomunikasi, forum data keluarganya. Ada forumnya juga? Ada juga, sama di nasional kayak tadi sama. Jadi di internal BKKBN prosesnya juga mirip. Bagaimana direktorat-direktorat dan kedeputian ini berkumpul bersama dalam forum data keluarga ini untuk ngecek lagi, identifikasi. Mbak Husnul kan sudah ada katalog data tuh di portal, kita lihat bareng-bareng. Tahun berikutnya kita perlu data apa? Tahapnya tuh dari mulai perencanaan data, kita mau perlu data apa, dibahas bersama. Di dalam forum tadi ya, forum Satu Data Keluarga ya namanya. Jadi istilahnya tuh banyak banget nanti.
Sebenarnya sudah ada dari dulu sebelum ada satu data ya. Kita ada menyebut istilah wali data. Wali data. Wali data ini di Ditlaptik sekarang, Direktorat Pelaporan dan Statistik. Oke, sebagai wali data ya, wali Wali data, satu data keluarga, Sobat Bi, jika mungkin butuh data-data boleh menghubungi Direktorat Pelaporan dan Statistik, begitu ya. Ya. SIGA ini bisa diakses siapa saja sih terkait satu data keluarga, data-data keluarga ini? Nah, kalau kita balik tadi ke tujuan satu data Indonesia lagi ya, biar kita ada benang merahnya. Salah satu tujuan prinsip, tadi sebenarnya ada 4 tujuan prinsip SDI, satu data Indonesia ya kita sebutnya SDI. Tapi kita sebut satu lagi nih. Jadi siapa yang boleh mengakses SIGA gitu ya. Salah satu tujuan SDI adalah menciptakan akses data yang mudah dan keterbukaan data. Keterbukaan Jadi data. kita tidak boleh menyembunyikan kecuali data-data tertentu ya. Ya. Yang rahasia memang ada Data-data hak aksesnya, individu. betul. Tapi semua pihak boleh mengakses. Boleh mengakses. Mulai dari pengelola data pasti. Terus yang kedua itu mitra kerja kita. Mitra kerja. Mitra kerja baik sesama kementerian lembaga, bahkan swasta pun bisa Dari minta data kita. unsur pendidikan mungkin? Akademisi ya. Akademisi. Nah, dan ini nanti Mas Eko boleh berbangga ya, teman-teman dari akademisi dari sektor lain tuh pasti percaya dengan data BKKBN karena Iya. udah diakui nanti ngomongin EPSS juara Oke. dan sebagainya itu. EPSS, nah, apa ya standar. EPSS ini? Nanti kita lebih lanjut ngobrol dengan Mas Eko ya terkait EPSS apa sih gitu. Kayaknya ini agak nyambung-nyambung sedikit nih dengan pencapaian kemarin mendapatkan sebuah penghargaan ya. Lebih lanjut nanti akan diceritakan oleh Mas Eko. Jangan kemana-mana, Sobat Bi, tetap di Akurasi. Fingers down my spine. Girl, you look mighty fine. Won't you rub your fingers down my spine? Girl, you look mighty fine. Won't you rub your fingers down my spine? Bi Radio Indonesia, radionya keluarga Indonesia. Halo Sobat Bi, masih di Akurasi, masih bersama dengan Mas Didi dan juga Mas Eko. Kita ngobrol seru terkait satu data Indonesia dan satu data keluarga. Nah tadi sudah sedikit di-spill nih, ada terkait statistik sektoral, data-data di BKKBN ini sebagai salah satu bagian dari SDI atau satu data keluarga, satu data Indonesia. Aduh agak belibet ya antara SDI, SDK, SDI, SDK. Terus ada EPSS ya. Jangan sampai salah nanti SPSS ngolah data lagi. Kayak semua kenapa sih yang berhubungan dengan data tuh kayak banyak SSSS-nya begitu. Ya, Mas Eko, boleh nggak nih diceritakan apa sih EPSS itu? Benar ya? Iya, EPSS. Iya, Jangan salah. EPSS. Nanti salah lagi nih jadi SPSS ya. Udah beda. Iya, beda ya, nanti. beda. Jadi apa sih EPSS itu apa? Oke. Sebelum kita ke EPSS dulu, saya mau menjelaskan dikit aja tentang statistik. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang statistik, statistik adalah data yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis serta sebagai sistem yang mengatur keterkaitan antar unsur dalam penyelenggaraan statistik. Nah, tujuannya apa sih dari statistik ini? Tujuannya itu untuk menyediakan data statistik yang lengkap, akurat, dan muktahir. Oke. Dalam rangka mewujudkan sistem statistik nasional yang sudah disebutkan tadi oleh Mas Didi. Oke. Lalu kegiatan statistik itu ada lagi namanya kegiatan statistik, yaitu tindakan yang meliputi upaya penyediaan dan penyebarluasan data, upaya pengembangan ilmu statistik, dan upaya yang mengarah pada berkembangnya sistem statistik nasional. Oke. Balik lagi nih ke sistem statistik nasional ya. Ya, jadi apa itu tadi statistik, kemudian apa kegiatan statistik, Iya. begitu. Oke, siap. Nah, sekarang kita mau jelas nih tentang terkait EPSS apa sih? Tadi kan sudah jelaskan tentang satu data Indonesia dong, tentang KL ini, yang KLA punya kegiatan statistik ini, kegiatan statistik itu, KLN juga. Nah, dari semua kegiatan statistik itu, dari BPS ada penyelenggaraan EPSS. EPSS itu adalah evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral. Oke. Jadi itu menilai kegiatan statistik dari para KL, terutama wali data yang sudah melakukan pengumpulan data selama ini. EPSS adalah suatu proses penilaian secara sistematis melalui verifikasi dan validasi informasi terhadap hasil penilaian mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penyelenggaraan. Jadi ada tingkat kematangannya dari statistik sektoral tersebut di instansi pemerintah dan juga
instansi pemerintahnya instansi pusat dan juga ada di pemerintah daerah juga. Jadi semuanya itu masuk ke dalam sini. Oke. Jadi kementerian lembaga, pemerintah daerah sebagai penyelenggara kegiatan statistik, begitu, kemudian dilakukan evaluasi melalui EPSS. Iya betul. Secara sederhananya mungkin Ya, begitu secara ya. sederhananya mungkin Oke. ngejelasin agak panjang nih, Iya, agak betul, ribet betul, ya. betul. Iya, kayak Bahasa-bahasa semakin statistik pusing gitu. gitu ya, kayak udah ngurusin data terus ini kayak undang-undang lagi, aduh gitu. Jadi mungkin secara simpelnya begitu, karena pasti kementerian lembaga, pemerintah baik di pusat maupun di daerah pasti mereka punya data, ya Iya, kan. pasti. Nah, penyelenggaraan statistik berarti juga pasti melakukan. Ya, Nah, betul. sehingga si BPS ini dia melakukan evaluasi penyelenggaraan Dari kegiatan statistik, statistik itu. ya, statistik sektoral, ya benar ya, Iya, EPSS kepanjangannya. Oke, baik, saya akan mencoba menghafalkan apa itu EPSS agar tidak keliru lagi dengan SPSS. Oke, Mirip memang. gitu. Jadi banyak ya hal-hal yang menjadi evaluasi atau hal apa saja sih yang dilakukan pada saat evaluasi itu gitu. Banyak sih. Kalau untuk domainnya itu ada 5 domain yang dinilai. Wah, berat nih bahasanya domain. Sebentar, saya cari contekan dulu. Ada 5 domain, yaitu domainnya ada prinsip satu data Indonesia, masih Oke. terkait yang tadi juga. Oke. Lalu yang kedua ada kualitas data, ketiga ada proses bisnis statistik, Oke. keempat tentang kelembagaan, lalu kelima statistik nasional. Nah, dalam 5 domain ini yang dinilai adalah 38 indikator. 38 indikator luar banyak sekali. biasa. Pasti kayak kebayang itu masing-masing itu penjabarannya bagaimana tuh dari 38 indikator nih. Sangat luar biasa sekali dari 38 indikator itu. Dan itu juga setiap tahun, setiap KL, baik yang pusat maupun yang daerah, itu harus mengajukan 2 kegiatan statistik. Jadi nggak cuma 1. Oke. Dan itu syaratnya juga kegiatan statistik itu harus sudah 2 tahun berjalan. Oke, berarti di setiap kementerian lembaga ataupun di pemerintah daerah kan mereka pasti punya banyak ya kegiatan Iya, statistiknya. Nah, setiap tahun minimal dia mengajukan ada 2 kegiatan yang akan dievaluasi. Ya, betul. Begitu ya. Ah, Jadi dari 5 domain tadi Mm. semua dilakukan evaluasi Iya, begitu. betul. Oke. Dari kedua kegiatan statistik, jadi yang dinilai bukan hanya salah satu, penilaiannya benar-benar dua-duanya saja, dua-duanya. Jadi dua-duanya dinilai dari 5 domain itu 2 38 kali indikator. 38. Wah, luar biasa kan, 38 Woi, kali 2. Ngerjain 1 aja udah bisa kebayangkan. Gimana nih? Kayaknya ini ada luapan-luapan curhatan begitu ya, pengalaman dalam menyiapkan sebelum pelaksanaan evaluasi. Tapi dengar-dengar nih sudah 2 tahun berturut-turut menjadi pemenang loh BKKBN loh. Luar biasa loh, ini tepuk tangan untuk tim Mas satu data Eko. keluarga. Kok saya baru tahu ya? Nggak gitu dong. Enggak, tim belakang layar ya. Dia nggak tahu kalau menang, tapi merupakan salah satu tim leading untuk menyiapkan proses evaluasinya ya. Mas Eko bawa pialanya nggak ya? Ada nggak ya? Ada nggak ya? Boleh dong di spill nih. Ada nih pialanya sudah dipajang nih, ada di sebelah Oh, saya. iya. Oh. Kayak cakep banget gitu ya. Ini hasil jerih payah teman-teman tim satu Iya. data keluarga di BKKBN sebagai salah satu penyelenggara statistik sektoral begitu ya. Makanya mungkin Mbak Usnul tadi pas Mbak Usnul nanya siapa yang boleh mengakses gitu kan. Oke. Nah sekarang kalau kita sudah juara gitu ya, itu kan artinya sudah dinilai bahwa atau dievaluasi ya, Betul. bahasanya bahwa statistik kita itu secara kualitas sudah tidak dilakukan lagi ya, Iya, sudah layak. layak. Iya. Nah, jadi betul. para pihak kalau menggunakan data kita pastinya sudah sangat mempercayai Iya. kualitasnya, baik mitra kerja maupun dari kampus-kampus ya Mas Akademisi. juga ada. Makanya Mas Eko juga sibuk nanti. Iya. Jadi banyak studi banding nih. Gitu. Siap ya. Ini sebentar lagi mungkin ada Sobat Bi yang mungkin kebetulan bekerja di pemerintah daerah atau mungkin Sobat Bi yang mungkin di kementerian lembaga yang lain begitu, terus kebetulan juga sedang menangani kegiatan sektoral statistik sektoral di lokasi tempat kerja, mungkin bisa konsultasi sama Mas Eko kali bagaimana tips dan trik gitu penyiapannya gitu. Nah, kira-kira gimana nih Mas Eko, boleh diceritakan kisah jungkir balik atau apa ya yang mungkin kayak tepat gitu menggambarkan bagaimana sih perjuangannya untuk menyiapkan dokumen-dokumen atau mungkin proses evaluasinya itu seperti apa, boleh diceritakan? Oke, Mbak Usnul. Jadi sebelum kita cerita tentang gimana pengumpulannya, jadi saya juga udah berterima kasih sama yang berusaha sebenarnya adalah di kader-kader di lapangan, karena yang berjuang di sini adalah kader di lapangan. Tahun lalu kita mengajukan untuk pemuktahiran PK 2023 dan pelayanan SIGA YNKB. Kalau tahun ini
masih di pemutahiran PK 20 sorry. Tahun lalu berarti 2022, tahun ini berarti pemutahiran PK yang 2023 karena tahun sebelumnya. Kalau tahun ini pemutahiran PK 2023 dan verbal KRS, dan itu kan nggak terlepas dari kerja keras dari para kader-kader di lapangan yang di bawah. Terima kasih banget karena tanpa adanya kegiatan statistik ini ya kita juga bukan apa-apa. Apalah kita ya tanpa kader-kader dan sobat bi datiners semua. Jumlahnya berapa ya? tuh Mas? Perjuangan kita semua, ada ratusan ribu. Kalau disebutin satu-satu saya nggak hafal juga. Nanti kita bisa Mungkin cek itu kekuatan datanya kita ya. juga ya. Ada database kader yang ada di seluruh Indonesia, bisa kita cek, aman. Tapi jangan sampai disalahgunakan untuk pinjol ya. Oke, kita tetap menjaga bagaimana kerahasiaan data individu. Jadi jangan khawatir Sobat Bi dan juga Datiners semua. Makanya kalau sudah menang tadi kata Mas Didi berarti sudah terpercaya gitu ya. Jadi data Ya, bisa dimanfaatkan, begitu, tetapi pasti ada prosedur yang harus dilalui begitu. Nah, terus gimana lagi nih Mas Eko? Oh iya, kalau tentang FSS-nya sendiri itu kan mulainya dari tahun lalu. Tahun lalu itu sebenarnya indikator dan domainnya masih sama seperti tahun ini. Cuma saya bicara tentang timeline dulu ya. Kalau timelinenya dulu, kalau untuk tahun ini timelinenya itu di bulan April dimulai. Kalau tahun lalu itu mulainya di tengah tahun sampai akhir tahun. Kalau tahun ini lebih cepat. Jadi kalau tahun ini di bulan April kita udah mulai nih. Di bulan April itu kita pembinaan terlebih dahulu. Jadi dari tim BPS ada yang namanya pembina dan tim penilai badan. Jadi selama April sampai dengan Mei kita dibina dulu oleh BPS, bisa melalui lewat full day pertemuan daring atau lewat pertemuan luring, bisa melalui VM juga. Di situ kita tanya-tanya mengenai bukti dukung yang rasanya kayak kayaknya masih kurang ya, mungkin masih bisa dipertegas atau mungkin sebenarnya ada bukti dukung lain, cuma kita agak ragu nih apakah bukti dukung ini bisa masuk atau enggak nih, atau memang nggak perlu gitu kan. Kalau banyak-banyak juga tapi nanti kan takutnya pusing juga untuk menilai. Jadi lebih relevan atau enggak begitu ya, bukti dukungnya. Misal ada satu domain yang terkait kualitas data misalkan, bagaimana kita bisa menilai atau melihat bahwa data ini berkualitas nih, bukti dukungnya apa gitu ya. Betul. Nah, berarti jadi 38 ya tadi itu masing-masing ada penjabaran yang kita harus memberikan bukti dukung sehingga penilai ini percaya bahwa kita sudah melaksanakan gitu ya. Kurang lebih sederhananya mungkin begitu prosesnya. Terus gimana nih? Kesulitan nggak mencari bukti dukungnya? Lumayan sih, kayak mencari 7 bola naga. Karena memang kan kita sudah melaksanakan kegiatan itu, memang benar-benar sudah melakukan kegiatan, tapi kadang bukti dukungnya itu tersebar gitu Makanya kita juga minta bantuan teman-teman yang lain yang punya masing-masing untuk filenya, kita satukan, kita sesuaikan dengan masing-masing indikatornya nih, kita masukkan indikator yang mana yang cocok. Betul ya, sambil sekaligus kita merapikan dokumen-dokumen ya. Kalau dilihat sekarang gimana nih situasinya, apakah dengan adanya statistik sektoral ini, adanya EPSS itu menjadi lebih terstruktur, lebih rapi dokumennya dari sebelum ada? Iya. Itu bisa dibilang seperti itu sih, karena kan tadinya mungkin agak tersebar di teman-teman, jadi kita harus nanya dulu misalnya sama si A, misalnya Mbak A, apakah punya dokumen ini? Ternyata kan kadang di A mungkin dulu sudah dipegang, sudah dikasih sama si Mas B gitu. Karena jadi ada pergantian pergantian PIC biasa tiap tahun seperti itu. Makanya kita harus nanya-nanya, dan sekarang alhamdulillah sih lebih terstruktur ya. Kita kan karena punya semacam repositori, jadi di situ dimasukkan semua untuk bukti-bukti dukung seperti not to land, ada dokumentasi foto-foto atau surat-suratnya atau laporan-laporannya, nanti kita sudah masukkan di situ. Jadi nanti biar kita nggak terlalu istilahnya kayak digeber-geber nih, ngejar-ngejar lagi ntar nih kalau ada semacam penilaian EPSS atau lainnya, kan pasti masih banyak penilaian-penilaian lainnya selain EPSS juga yang butuh dokumen-dokumen bukti dukung seperti itu. Ya, ini salah satu bukti sih untuk Sobat Bi dan juga Datiners. Kadang saya suka dapat pertanyaan, kenapa sih kalau kita ingin minta data harus bersurat begitu nih. Salah satunya nih dikumpulkan nih oleh Mas Eko di repositori, karena itu adalah bagian dari mentertibkan
ya kan, kita bener. menjadi tahu data ini dimanfaatkan oleh siapa dan digunakan untuk apa begitu. Jadi kita bisa mengukur kebermanfaatan atau mungkin dari pengelolaan secara administrasinya begitu ya. Iya. Oke, luar biasa sih emang SSS. Sekali lagi selamat atas pencapaian. Oke, terima kasih. Ini kerja keras semua kok, Iya. bukan cuma saya sendiri. Nggak mungkin lah kalau Iya, sendiri nggak kayak mungkin ini, serasa nggak nggak bisa. tidur menyiapkan semua perlengkapan ini. Oke, baik. Sebelum lebih lanjut ngobrol terkait EPSS dan statistik sektoral ini, kita dengarkan dulu satu lagu. Jangan kemana-mana, Sobat Bi, tetap di Akurasi. Fingers down my spine. Girl, you look mighty fine. Won't you rub your fingers down my spine? Girl, you look mighty fine. Won't you rub your fingers down my spine? Bi Radio Indonesia, radionya keluarga Indonesia. Oke, coba kita ulang lagi sekali lagi. Coba bareng-bareng ya. Oke. Bi Radio Indonesia, radionya keluarga Indonesia. Oke, luar biasa. Seru ya Semangat dengan juara ini ya. Iya, semangat juara gitu beda ya. Oke, semoga tahun-tahun berikutnya masih tetap juara-juara lagi dan Amin, lagi amin. begitu ya. Itu jadi sebuah tantangan untuk bagaimana kita bisa mempertahankan kualitas data termasuk ya di situ. Oke, baik. Oke, Sobat Bi, terima kasih yang sudah bertahan menanti keseruan apa yang akan diceritakan lagi nih oleh Mas Eko. Tapi sebelumnya mungkin kita cek apakah ada Sobat Bi yang akan bertanya atau mungkin ada yang mau dikonsultasikan terkait bagaimana penyiapan EPSS. Nah, silakan nih Sobat Bi atau juga Sobat Datiners semuanya, jika ada yang ingin ditanyakan boleh WhatsApp atau mungkin telepon ke nomor 081 287 704 833. Nah, nanti bisa langsung dijawab oleh Mas Eko ataupun Mas Didi. Ya. Sepertinya saya mendengar ada telepon masuk. Ya, sebentar. Udah deg-degan belum nih Mas Eko nih? Ya. Sepertinya akan ada pertanyaan. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Iya, dengan siapa? Di mana? Saya Prilly dari Makassar. Oke, jauh banget ya dari Makassar. Iya. Iya. Gimana nih? Ada hal yang ingin ditanyakan oleh kepada Mas Didi atau kepada Mas Eko terkait satu data keluarga atau mungkin terkait EPSS? Iya. Jadi ini tadi kan BKKBN ini udah mendapatkan hadiah ya, baru saja mendapatkan penghargaan Betul, untuk penghargaan. statistik sektoral terbaik Betul. untuk lembaga pemerintah non kementerian. Iya, Nah, kepo banget nih gimana kepo banget loh. caranya dan juga kendalanya mungkin apa aja, karena pasti kan untuk mempersiapkannya banyak sekali gitu ya. Kendala apa sih dan juga solusinya dari Mas Eko untuk menghadapi itu seperti apa gitu. Oke, siap. Terima kasih. Ini udah ada pertanyaan nih Mas Eko yang jauh banget dari Makassar nih. Kira-kira Kayak calon kendalanya saingan nih apa? Kayak bener nih, kayaknya calon saingan nih. Iya. Diam-diam. Udah putus tadi ya? Iya. Belum, sepertinya masih standby ya, Oh, Mbak. mau- Siapa ya, Iya, Kak iya, Prilly? masih. Oh ya, masih. Oke, Oh, Mas iya. Eko silakan boleh dijawab. Iya. Mbak Prilly ya? Iya. Iya, Mbak Prilly. Jomblo enggak gitu ditanya dulu. Biar lebih semangat ya. Mau dicek datanya kali sama Mas Eko nih. Ntar saya jawabannya jadi beda nih. Iya. Jadi menanggapi yang terkait hambatan-hambatan utamanya mungkin karena tadi yang sudah disampaikan juga salah satunya itu ya pengumpulan bukti dukungnya itu, karena memang bukti dukungnya tersebar dan juga kita ada deadline dari bulan April sampai Mei itu timeline untuk pembinaan, lalu setelah itu ada penilaian mandirinya di bulan Juni, kemudian ada lagi penilaian interview dari BPS di bulan Juli, dari akhir Juni minggu terakhir sampai Juli. Dan ada lagi penilaian visitasi ini opsional aja sebenarnya, tapi kita juga berusaha untuk menambahkan bukti dukung di situ. Mungkin salah satu solusinya itu ya, karena tidak semua KL mungkin dapat kesempatan untuk visitasi, tapi Visitasi. bagaimana caranya kita untuk menawarkan biar Mereka tertarik untuk hadir begitu ya? Iya, biar kita lebih menjelaskan, biar lebih paham gitu. Karena kan Oke. fokus utama kita di sini memberitahu kegiatan statistik sektoral kita itu apa sih, menjalankan yang seperti apa strukturnya, itu yang lebih penting. Makanya kita
butuh namanya setiap tahapan itu kita ikutin. Jadi kalau bisa kegiatan visitasi itu juga tetap ada gitu. Kita menawarkan bagaimana caranya biar kita tetap ada walaupun memang balik lagi itu opsional ya dari BPS-nya. Oke, jadi mungkin salah satu kendala atau mungkin tantangan lebih ke timeline ya yang Iya. mepet dan Timeline juga yang mepet. harus disiapkan nih banyak banget. Banyak banget. Gitu ya, benar. Jadi Mas Eko nggak bisa pegang kerjaan yang lain. Iya, tetap disambi. Nyambi. Luar biasa Itu juga. ya, luar biasa. Multitasking nih Mas Multitalentan. Eko-nya. Multitalentan. Agak lucu ya Mas Eko nih. Masih jomblo loh teman-teman sobat Bi ya. Oke, jadi kurang lebih kayak gitu nih Kak Prilly nih. Jadi dari timeline yang mungkin padat, kemudian banyak juga bukti dukung yang harus disiapkan begitu. Tetapi ada tips dan trik. Nah, sebisa mungkin bagaimana semua tahapan diikutin. Jadi Iya, kalau yang betul. penilaian itu ada dilakukan secara online juga ya. Iya, benar. Nah, kalau visitasi ini ketemu secara langsung sehingga mereka bisa bertatap muka nih, benar-benar melihat bagaimana prosesnya begitu ya. Iya, betul. Ya, luar biasa. Oke, seperti itu jawabannya Kak Prilly. Atau mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi atau cukup? Oh iya, udah cukup sih. Oke, sudah cukup Mbak. terinspirasi Tadi, ya. iya. Nanti mungkin bisa Iya. diterapkan ya di tempat kerjanya untuk mengcopy pelaksanaan statistik sektoral Iya, gitu. betul. Oke, luar biasa. Terima kasih sudah kasih, menyampaikan Kak pertanyaan. Prilly. Nanti akan dikirim hadiah untuk tim dari Akurasi ya. Tetap standby. Terima kasih. Sampai ketemu dan tetap bersama Akurasi. Jangan bosan-bosan ketemu dengan tim Siga. Oke. Baik, terima kasih. Sukses selalu BKKBN. Terima kasih. kasih Kak Terima Prilly. kasih. Kalem banget loh Mas Eko nih. Ya, oke. Oke, kita bisa lanjut lagi nih Mas Eko terkait EPSS ya. Kan kalau tadi timeline yang padat, kemudian banyak, terus ada lagi nggak sih kayak hal penting gitu terkait EPSS yang mungkin Sobat Bi dan juga Datiners perlu ketahui? Oh ya, terkait EPSS itu kan kita ngomong masalah wali data ya. Ngomong masalah wali data itu nggak jauh-jauh dari produsen data juga. Jadi di BKKBN ini semua komponen itu ada termasuk dari produsen data itu sendiri. Selain karena di Tlaptik ada beberapa kegiatan statistik yang merupakan produsen sendiri, tapi tidak dipungkiri bahwa yang lain, unit kerja yang lain, komponen yang lain juga merupakan produsen data. Jadi secara struktural kalau di BKKBN ini wali datanya di Ditlaptik, komponen-komponen yang lainnya sebagai produsen Produsen data data. begitu. Oke, jadi memang untuk bisa menjadi satu data keluarga ini memang bahu membahu ya. Iya. Seluruh komponen, seluruh tim kerja, Iya. baik yang di pusat, di daerah, Iya. teman-teman kader juga sampai ke sangat lapangan. berperan ya. Pengumpul sangat, data sangat. di lapangan ya. Pengumpul Sumber data di sumber lapangan, datanya emang ada dari beliau-beliau di lapangan. Luar biasa. Tadi sempat sedikit di spill nih sama Mas Didi terkait manajemen metadata, struktur data, terus kayak ada aplikasi yang semua kementerian lembaga harus masuk di situ. Aplikasi apa ya tadi? Indah. Indah. Ya, Nah, kalau ya Indah itu. ini Mas Eko nih. Nah, gimana nih? Kemarin Mas Eko tuh ngumpulin bukti-bukti, salah satunya tuh apa ya Mas? Metadata ya. Ya. Metadata tuh di aplikasi Indah ini. Mbak, jadi Mbak Iya. ke Mas Eko tuh lebih jago nih Indah. Iya, Indah nih kayak namanya indah banget gitu ya. Ini itu aplikasi BPS juga sih. Oke, aku kira siapa gitu. Ternyata aplikasi ya. Jadi di BPS ini selain EPSS juga ada namanya Indah sama Romantik. Jadi kalau untuk Indah itu untuk strukturnya itu pengajuannya secara umum, kalau di Romantik itu untuk mendapatkan rekomendasi dari BPS-nya sendiri. Oke, ini apa nih? Rekomendasi apa? Rekomendasi dari kegiatan statistiknya. Jadi kayak ibaratnya kita sudah disetujui lah oleh BPS. Karena kan kalau kegiatan Oke. statistik itu pengampunya di BPS ya. Jadi kayak diberikan restu gitu Ya, sama izin BPS. ya, Itu Bu, ada kayak semacam surat kayak gitu. Oke, kayak Surat pembahasan rekomendasinya. kita nih kayak bersama Indah, terus kayak romantis ya, tapi terus bisa restu romantik ya. gitu. Oke, jadi kegiatan statistik yang tadi mau dinilai itu didaftarkannya di Indah, begitu. Iya. Bukti dukungnya diupload juga di situ. Oh, kalau bukti dukung EPSS itu di-upload di Simbatik itu Oh, khusus beda untuk yang lagi EPSS nih. beda lagi. Oke. Ada banyak beberapa. Kebayang ya aplikasi pusingnya BPS, bagaimana ya, menyiapkan Indah, semua ini. Romantik dan di Simbatiknya baru di Simbatik untuk bukti dukung dengan beserta penjelasannya dari kegiatan statistik yang dua tadi. Oke, ada lagi nggak selain 3 itu? Udah. Masih ada lagi? Kalau untuk yang penilaian-penilaian ini itu sih. Itu oke, udah ya. Kalau mau ngomongin lagi ada lagi Oh, yang ada lain lagi. Ada sebenarnya. lagi. Sebenarnya Mas Eko tuh
setelah setiap kegiatan statistik itu kan didaftarkan ya Mas Eko ya. Iya, Iya. iya betul. Jadi yang dilombakan tadi, yang dievaluasi tadi terdaftar oleh BPS, ya Mas Eko ya. Iya, betul. Didaftarkan Terus lewat romantik gitu didaftarkan ya. melalui romantik. Setelah didaftarkan itu kita mendapat rekomendasi tadi Mbak Husnul. Udah gitu kita harus berkomitmen, kita harus udah didaftar ya, gitu, BPS bilang gitu, sampaikan gitu, BKKBN harus bener-bener ya siap langsung kita laksanakan gitu. Iya, ada surat komitmen, jadi ada surat balasan lah dari Iya. rekomendasi itu. Jadi nggak satu arah. Satu arah. Terus sudah itu juga dipantau lagi sama Menpan ya Mas Eko sekarang ya. Oh iya. Ya. Jadi Oke. tadi surat-surat tadi komitmen kita pengajuan itu dipantau oleh Menpan. Menpan itu memantau bener nggak nih sektor-sektor atau dalam hal ini BKKB itu melaksanakan ini. Oke. Makanya tadi ada hubungannya dengan metadata tadi Mbak. Oke. Kita ngumpulin metadata dan semuanya itu dilaksanakan setelah kegiatan kita terdaftar gitu ya Mas Eko ya. Iya, betul. Jadi setelah kegiatan terdaftar itu kan kadang-kadang sudah oke terdaftar, kita sudah mendaftarkan atau mendapat persetujuan untuk melaksanakan misalnya kegiatan statistik pendataan pendataan keluarga 2023 gitu. Di tengah jalan misalnya keterbatasan teknis atau non teknis banyak perubahan. Disitulah metadata tadi, informasi tentang data atau variabel atau kegiatan itu kita input, kita sesuaikan. Oke, jadi ada updating begitu ya. Updating, ya. Oke. Itu Mas Eko semua itu yang kerja. Luar biasa ya Mas Eko nih. Jangan lupa makan ya. Secara teknis ya, tapi pastinya Iya. dukungan dari produsen, dari pengguna atau pemanfaat data ya. Produsen itu kan semua direktorat tuh produsen juga ya. Kadang-kadang justru yang merumuskan kebutuhan data kan dari pengguna data, Betul. dari unit kerja, User. dari unsur-unsur ya, aktor-aktor wali data ini sangat penting. Betul. Jadi sifatnya gotong royong. Betul. Banyak ya. Banyak Banyak sekali yang terlibat ya ternyata ya. Dan kalau yang seperti yang sudah diceritakan oleh Mas Didi dan juga Mas Eko, kalau kita lihat proses menuju ke satu data Indonesia ya, kalau di BKKBN mungkin lingkupnya lebih ke satu data keluarga, ini sesuatu hal yang sangat serius untuk penyiapan dan segala macamnya gitu ya. Dan itu proses yang cukup panjang ya, karena ternyata sebegitu riuhnya begitu ya, hal-hal yang mungkin perlu disiapkan. Betul. Nah mungkin terakhir nih, kira-kira dari tim satu data keluarga, tim kerja ini kira-kira apa sih harapannya gitu terhadap satu data keluarga, atau mungkin gambarannya ke depan ini satu data keluarga itu cita-citanya tuh seperti apa gitu. Mungkin boleh dari Mas Eko dulu. Ya, kalau cita-cita sih mungkin lebih ke karena berhubungan dengan satu data, jadi kita bisa integrasi dari kegiatan statistik yang kita punya dengan KL lain, jadi memudahkan lah istilahnya, karena kan kalau melihat ke belakang, zaman dulu kan misalnya KL ini punya aplikasi A, B, C, D, E, F, G, kegiatan statistik A, B, C, D, E, F, G, jadi ke depannya diharapkan bisa lebih terintegrasi lah, jadi kita bisa lebih kerjasama dengan KL-KL lain gitu. Berbagi pakai data. Berbagi pakai data. Oke, ya. Kalau dari Mas Didi, kira-kira gimana sih harapan atau gambaran terkait satu data keluarga di masa depan? Oke, sebenarnya dengan melihat capaian BKKBN ya, sekarang pastinya satu data keluarga atau SIGA itu sudah di track yang benar gitu ya, sudah juara 1 gitu 2 tahun berturut-turut, dan itu juga menggambarkan bahwa sebenarnya koordinasi atau gotong royong antar direktorat, antar unit kerja sebagai produsen data maupun pengguna data itu memang sudah solid gitu. Ya, tapi sekarang juga sedang kita harapannya semakin meningkatkan efektivitas kerjasama atau gotong royong itu antar produsen, pengguna data dan wali data. Karena kalau kita bikin konsep definisi metadata, ya pastinya para produsen dan pengguna data yang lebih paham. Ya. Ya, dan wali data memfasilitasi. Betul. Dan karena ya terakhir tanggung jawab wali data adalah menyebarluaskan. Walaupun produsen tadi menyusun konsep, definisi, metadata dan sebagainya, tapi memang tanggung jawab wali data di sini memeriksa dan menyebarluaskan. Begitu Mbak Husnul. Oke. Tapi kemarin Mas Eko juga ada spill lagi nih. Apa tuh? Beberapa produsen sudah sangat proaktif sekarang, Oke, Mbak. Misalnya kemarin direktorat Oh iya, dari di Jakduk ya, itu kemarin juga sudah mau mengajukan ya rekomendasi untuk IPBK. Oke. Jadi kita nunggu suratnya aja, bersurat aja nanti kita bantu IPBK Oke. untuk dijadikan dijadikan kegiatan statistik sektoral. Oke, luar biasa. Jadi Artinya memang sudah ada ketertarikan ya, betul, awareness-nya meningkat semakin begitu aktif. ya, semakin aktif. Produsen-produsen kita Luar semakin biasa aktif. sih, harap- Gotong royong semakin apa tuh?
semakin guyup. Iya, betul. Luar biasa. Semoga nanti semakin sukses lagi penyelenggaraan statistik di BKKBN ya, tim kerja Satu Data Keluarga ini semoga semakin kompak gitu semangatnya. Amin, amin. Ya, boleh gimana coba semangatnya sebagai penutup hari ini? Ada jargonnya nggak nih? Belum. Oke. Episode berikut kita bikin jargon. Episode berikutnya. Karena kalau kita lihat tadi ceritanya banyak dan seru ya, tapi kayak masih spill gitu. Jadi kayak belum terlalu mendalam gitu. Masih banyak yang perlu dikulik, metadatanya itu kayak gimana, apa saja yang perlu diketahui, katalog dan segala macam tuh kayaknya masih banyak hal-hal yang akan bisa kita ceritakan lebih mendalam begitu ya. Nanti kapan-kapan mungkin kita akan ngobrol lagi dengan tim Satu Data Keluarga. Terima kasih sudah hadir hari ini bersama Akurasi. Ya, jangan bosan-bosan, nanti kita akan ketemu lagi. Bagi Sobat Bi dan juga Datiners, terima kasih yang sudah join hari ini. Nanti kapan-kapan kita akan ngobrol lagi nih bersama tim kerja Satu Data Keluarga. Tetap bersama kami di hari Rabu di 2 minggu sekali. Kemudian jangan lupa juga untuk follow sosial media Bi Radio dan juga Pusat Pengendali Data Stunting karena akan ada informasi-informasi terkait data keluarga melalui sosial media. Jadi sampai ketemu di episode Akurasi selanjutnya. Salam Akurasi.